jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita hadir dalam cuaca sore hari yang cerah, yang tidak terhalang oleh turunnya hujan. Berapa minggu yang lalu, seringkali ketika kita mau datang beribadah, kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan mau menerobos hujan yang sedang turun, atau kita tetap tinggal di rumah. Tapi kalau hari ini diberikan cuaca yang cerah, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan bukankah saat ini ketika dunia sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona, kita sebagai umat Tuhan yang datang beribadah pun terkena imbasnya. Tadi waktu siang saya melayani di Persekutuan Pemuda, saya lihat ketika ada seorang anak pemuda bertemu dengan temannya, mereka tetap memberikan jabatan tangan. Ketika ada salam damai, tetap memberikan uluran tangan untuk berjabatan tangan. Dan di kebaktian sore ini juga sama, kita berikan jabatan tangan seperti itu. Tapi ada gereja-gereja tertentu yang mungkin mulai minggu ini dikatakan jangan lagi jabat tangan. Jabatnya gimana? Cukup kasih seperti ini. Atau bukan jabat tangan, jabat kaki katanya. Tepukan kaki. Saya bilang, waduh, luar biasa sekarang ini. Ya, dengan berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh dunia, membawa pengaruh besar dalam kehidupan umat Tuhan juga. Dan pada sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang iman di persimpangan jalan. Saat kita melakukan sebuah perjalanan, apalagi jika jalan itu baru pertama kali kita lewati, kesulitan yang akan kita hadapi pada waktu kita berada pada persimpangan jalan. Apalagi jikalau di persimpangan jalan itu tidak ada tanda pelang penunjuk arahnya. Saya tiap kali kalau mengendarai kendaraan lewat di jalan yang baru pertama kali saya lewati, ketika jalan itu lurus bagi saya aman, tenang-tenang aja. Tapi ketika sudah mulai ada persimpangan jalan, mulai was-was. Kira-kira jalannya arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Seringkali ketika dalam kondisi persimpangan jalan seperti itu, kita seringkali menggunakan penalaran kita. Kira-kira, wah kayaknya kecondongan diri saya, hati saya lebih nyaman kalau saya belok ke kanan. Kita ikuti apa yang menurut anggapan kita ini jalan yang benar. Ataupun kalau misalnya di persimpangan jalan itu ada orang yang sedang berdiri di sana, kita bertanya kepada dia, jalan yang mana akan saya ambil? Arah yang ke kanan atau ke kiri? Kalau sekiranya arah yang kita ambil itu arah yang salah, kita masih bisa belok arah, balik lagi ke arah yang lain yang menunjukkan arah yang benar. Ini dalam realita hidup kita di tengah-tengah dunia. Nah, bagaimana ketika kita berbicara tentang iman? Percaya kita ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan persimpangan jalan itu. Apakah kita tetap menaruh iman percaya, atau kita mengabaikan iman itu, kita melanggar, kita berbelok arah. Dan ini seringkali diperhadapkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Dalam situasi ketika dunia sedang dibuat galau, cemas oleh karena merebaknya penyebaran virus corona itu, kadang-kadang membuat umat Tuhan ketika dia mau datang beribadah pun was-was dia. Dia mulai pikir lagi. Saya kemarin dapat satu kiriman WA di beberapa negara yang sekarang sudah merebak virus corona. Dikatakan umat Tuhan udah nggak bisa lagi kumpul sama-sama dalam ibadah di gereja. Ya, jadi mereka ibadahnya gimana? Di rumah masing-masing dengan cara nonton video. Ya, streaming istilahnya. Streaming dari siaran ibadah yang di-shoot lalu disiarkan seperti itu. Jadi umat Tuhan gak bisa lagi sama-sama kumpul
di gereja, di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya bisa di rumah nonton streaming itu. Nah, ketika kita hari ini, sore ini bisa hadir dalam ibadah di rumah Tuhan, mungkin di antara kita berada di persimpangan jalan untuk memutuskan, mengambil keputusan, saya mau datang ibadah sore hari ini atau saya akan pergi untuk urusan saya yang lain. Dan kalau hari ini kita bisa hadir di rumah Tuhan untuk beribadah, berarti kita menuju pada arah yang benar. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang mengambil jalan yang lain. Mereka lebih condong untuk mengikuti apa yang menjadi kesenangan dirinya. Mungkin mereka saat ini bukan ada di gereja. Mungkin mereka sedang ada di pesta, ada di mall sedang belanja, ada dalam keadaan menyalurkan hobi kesenangannya. Ketika kita juga menjalankan usaha pekerjaan, kita juga iman kita diperhadapkan pada persimpangan jalan. Mau tetap jujur di dalam kita menjalankan usaha itu, atau kita bermain curang dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan besar. Kalau saya sebagai seorang karyawan pekerja, kita iman kita juga kadang-kadang diperhadapkan kepada persimpangan jalan. Mau tetap memegang integritas diri, bekerja dengan jujur, atau kita mengorbankan integritas diri kita untuk bertindak curang, menyalahgunakan kuasa itu untuk mendapatkan keuntungan. Kita mengkorupsi tanggung jawab wewenang yang diberikan bagi kita. Kita sebagai anak-anak muda, demikian juga seringkali diperhadapkan iman kita itu pada persimpangan jalan. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang pergaulannya itu terbawa kepada pergaulan yang rusak. Pergaulan yang menghancurkan kehidupannya. Dan seringkali dia diperhadapkan dengan keadaan seperti ini. Mau tetap hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, atau ikut arus pergaulan teman-temannya yang rusak itu. Dari apa yang kita baca hari ini, kita boleh belajar melihat apa yang firman Tuhan katakan, bahwa setiap saat iblis akan menggoda manusia untuk memilih hidup yang tidak taat pada firman Tuhan. Dan hal ini sudah dilakukan oleh iblis terhadap manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, yang ditempatkan di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah ditempatkan dalam Taman Eden, Tuhan memberikan perintah firman kepadanya. Semua pohon buah-buahan di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi satu yang gak boleh kau makan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Enggak boleh kau makan buah itu. Kalau engkau makan, kau akan mati. Engkau pasti akan mati. Lalu kemudian di dalam pasal yang ketiga ayat 1-7, iblis gak bisa memaksa manusia untuk tidak taat. Tapi yang bisa dia lakukan adalah dia menggoda manusia, membujuk manusia untuk tidak taat. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-7, kita boleh lihat sama-sama bagaimana cara iblis itu untuk menggoda manusia. Yang firman Tuhan katakan boleh engkau makan buahnya dengan bebas, justru dibalik. Semua nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan yang mana? Yang dilarang oleh Tuhan. Yang satu-satunya yang nggak boleh dimakan. Ya, yang semuanya nggak boleh dimakan, yang satu-satu dilarang oleh Tuhan, ini justru yang dikatakan boleh dimakan. Terus ketika godaan itu dilancarkan oleh iblis kepada manusia pertama, Hawa, kemudian juga kepada Adam yang terseret di dalam dosa ketidaktaatan ini. Dan akhirnya dikatakan Hawa mulai terbujuk kepada godaan itu. Dia mulai lihat dengan matanya bahwa buah yang dilarang itu buah yang sedap kelihatannya, menarik hati. Dia ambil, dia makan. Ketika dia sudah makan untuk dirinya sendiri, bagi dia ini enak,
Dia sering berikan juga kepada suaminya, kepada Adam. Dan Adam pun makan buah yang sama. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Godaan iblis terhadap manusia berhasil. Dan dampaknya apa dikatakan? Di dalam Injil, di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 12-19. Akibat ketidaktaatan manusia itu, manusia jatuh dalam dosa, dan itu menurun pada keturunan Adam. Akibatnya apa? Manusia menemui maut, kematian. Dan ini sebuah fakta, realita dalam hidup manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak taat. Ketika imannya diperhadapkan kepada persimpangan jalan, dia lebih memilih untuk mengikuti bujukan si iblis untuk tidak taat Tuhan. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang terakhir dikatakan, yaitu pada diri Tuhan Yesus Kristus. Kalau Adam yang pertama itu bisa digoda oleh si iblis dan berhasil godaannya itu untuk menjatuhkan dalam dosa, dalam ketidaktaatan. Bagaimana dengan Adam yang terakhir pada diri Yesus Kristus? Si pencoba ini ingin melakukan siasat yang sama untuk menjatuhkan Yesus. Sehingga Yesus tidak taat kepada firman, dia jatuh dalam dosa. Dia coba untuk menyerang Kristus, membujuk Yesus. Dan kita akan belajar sama-sama dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, bagaimana iblis menggoda Yesus untuk Yesus tidak lagi taat kepada firman. Nah, kita coba lihat sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Yang menarik kalau kita lihat dimulai dari ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi yang membawa Yesus ditempatkan di padang gurun itu dikatakan roh. Rohnya di sini adalah bentuknya roh besar, huruf besar. Berarti Roh Kudus yang membimbing Yesus untuk dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, ketika dia sudah ditempatkan di padang gurun, apa yang dilakukan oleh Yesus di sana? Dikatakan setelah dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Wah, padang gurun, kalau kita bicara tentang padang gurun, bukanlah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Tempat yang tandus, gersang, panas. Siang hari panasnya luar biasa, malam hari dinginnya luar biasa. Di tempat yang seperti itulah Yesus ditempatkan. Dan Yesus lakukan di tempat ini, di padang gurun ini, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Kita umat Kristen, ketika saat menjelang Jumat Agung dan Paskah, dimulai dengan Rabu Abu, itu biasa ada tradisi untuk kita menjalankan puasa, ya, puasa selama 40 hari. Nggak tahu di jemaat GKI Sutopo ada nggak yang menjalankan puasa ya? Mungkin ada di antara kita menjalankan puasa. Dan kita bisa bayangkan ketika seorang itu mengambil komitmen, saya akan berpuasa, kondisi apa yang dia hadapi pada saat dia menjalankan puasa itu. Saya tahun ini mencoba untuk bisa menjalankan puasa itu selama 40 hari. Saya katakan tahun ini saya akan berkomitmen untuk menjalankan puasa itu selama 40 hari. Enggak makan, enggak minum dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mungkin setelah makan malam itu saya enggak makan lagi, nanti sore hari jam 6 sore saya akan mulai untuk berbuka. Dan saya coba merasakan, ya, merasakan bagaimana sulitnya menghadapi situasi ketika kita sudah menjalankan puasa itu. Saya menjalankan puasa cuma beberapa jam. Yesus menjalankan puasa dikatakan 40 hari 40 malam. Saya cuma 40 hari saja, siang hari, dari jam 6 sampai 6 pagi sampai 6 sore.
Yesus dikatakan dari pagi di malam, 40 hari 40 malam. Berarti bisa dikatakan selama 24 jam, bisa dikatakan seperti itu. Waduh, kondisi yang sulit sebetulnya. Mungkin tubuhnya lemah, mungkin tubuhnya benar-benar mengalami kelelahan, kehausan, kelaparan. Dan secara emosi ini berpengaruh besar. Dan dalam situasi seperti itulah, dalam situasi lagi lapar, datanglah si penggoda itu untuk mencobai Yesus. Apakah Yesus bisa bertahan ketika diperhadapkan pada persimpangan jalan? Dan kita boleh belajar bersama-sama melihat bagaimana cara iblis untuk mencoba Yesus, menjatuhkan Yesus pada ketidaktaatan itu kepada firman Allah. Dikatakan di dalam pembacaan perikop ini, ada 3 pencobaan yang iblis lontarkan kepada Yesus. Yang pertama dikatakan, waktu Yesus mengalami lapar yang amat sangat. Mungkin bagi kita, kok Yesus bisa lapar ya? Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Dia nggak makan, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia juga secara manusiawinya dia mengalami lapar. Jadi dalam keadaan lapar seperti itu, datanglah si pencoba iblis untuk mencobai Yesus. Iblis mulai membujuk Yesus untuk menyelewengkan kewenangannya demi kepentingan sendiri. Dengan cara apa? Mengubah batu jadi roti. Dan yang menarik kalau kita lihat, coba kita lihat sama-sama. Ketika dia mulai melontarkan godaan ini, iblis itu mulai dengan sebuah kalimat pendahuluan. Coba kita lihat ya, pendahuluan seperti apa. Di ayat yang ketiga dari Injil Matius pasal 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Hebat ya pendahuluannya. Jika engkau anak Allah. Diingatkan Yesus, engkau itu anak Allah. Jika betul-betul engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Mudah gak bagi Yesus untuk menunjukkan kuasanya, identitasnya sebagai anak Allah, melakukan tindakan ini? Mudah. Apa susahnya? Perkara kecil bagi dia. Hanya mengubah batu jadi roti, perkara kecil. Tapi apa yang dikatakan oleh si penggoda ini, oleh iblis ini, bukan hanya sekedar mengubah batu jadi roti. Itu ada sebuah maksud terselubung, ingin melihat apakah Yesus mau taat kepada firman atau tidak. Kita seringkali digoda oleh si penggoda itu, oleh iblis. Mungkin kita katakan ini kan kecil masalahnya. Kalau saya cuma melakukan hal ini kecil, dosanya juga dosa kecil, maklumin dah. Tapi itu bukan masalah dosa besar, dosa kecil. Ini masalah ketaatan kita, mau taat atau tidak taat. Jadi iblis ini membujuk Yesus untuk menyelewengkan kewenangannya demi kepentingan dirinya sendiri. Dalam keadaan lapar, mengubah batu jadi roti, bisa dia makan roti itu dan mengenyangkan perutnya. Ini kalau kita pikir secara logika manusia masuk di akal, apa yang diperintahkan. Tapi Yesus katakan apa dengan godaan ini? Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis itu. Manusia itu bukan hanya masalah soal makan dan minum, tapi soal bagaimana dia mau taat kepada firman Allah itu. Kalau kita hidup hanya untuk bicara tentang soal makan minum,
Wah, sungguh malang hidup kita. Tapi kita menjalani hidup, kita bicara tentang apakah kita mau taat kepada firman itu. Percobaan pertama, iblis gagal. Yesus menang. Dia mau tetap taat kepada firman Allah. Lalu dilontarkanlah godaan yang kedua. Si iblis membujuk Yesus untuk menyombongkan hubungannya yang dekat dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat pencobaan yang kedua yang dilontarkan oleh iblis sama, dimulai dengan kalimat pendahuluan. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau Yesus jawab pertanyaan godaan iblis itu dengan perkataan ada tertulis, iblis juga pakai dengan cara kelicikannya, dia kutip juga hal yang sama. Ada tertulis hal yang sama. Dituliskan bahwa dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tapi Yesus tahu ini siasat si iblis. Dia ingin membujuk Yesus, menggoda Yesus agar Yesus menyombongkan hubungannya yang dekat dengan Allah. Tapi Yesus bisa mematahkan godaan ini. Yesus kutip firman Tuhan, apa yang tertulis itu? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Betul firman Allah yang menyatakan seperti itu. Jangan engkau memakai itu untuk mencobai Tuhan Allahmu. Karena ketika engkau memakai itu untuk mencobai Tuhan Allahmu, maka engkau menyatakan diri pada kesombongan ini. Dan kesombongan itu menjadi titik awal kejatuhan manusia. Iblis gagal ketika dia melontarkan godaan yang kedua ini. Lalu dia pakai godaan yang ketiga. Dia lancarkan serangan yang ketiga kepada Yesus. Dikatakan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, lalu diperlihatkanlah semua kerajaan dunia ini dan segala kemegahannya. Wah, kalau kita sebagai manusia, kita ini gampang sekali gelap mata kalau diperlihatkan sesuatu yang megah, yang indah. Ya, kita kadang-kala lupa diri ketika diperlihatkan dengan hal-hal seperti itu. Tapi Yesus ketika dia diperlihatkan semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya, lalu iblis tawarkan membujuk Yesus untuk meraih kemuliaan duniawi melalui kekuasaan politik hanya dengan cara yang mudah. Ditawarkan semuanya itu, segala kerajaan dunia dan kemegahannya akan aku berikan bagimu, asalkan satu yang kau lakukan. Perkaranya mudah banget. Apa yang harus saya lakukan terhadap iblis yang menggoda itu? Engkau cuma perlu menyembah aku. Nyembah iblis. Kalau engkau sujud menyembah aku, semuanya aku akan berikan bagimu. Cara mudah. Bukankah banyak cara ini juga dipakai oleh iblis untuk manusia zaman sekarang ini? Hanya engkau menyembah aku, sujud menyembah aku, semua kekayaan itu aku akan berikan bagimu. Wah. Saya berapa tahun yang lalu sempat pergi mengunjungi yang sampai sekarang ini tempat yang dianggap bisa mendatangkan kekayaan, ya, di Kota Malang itu. Saya dari sejak kecil tuh pernah dengar kisah tentang Gunung Kawi, ya, tentang Gunung Kawi. Saya penasaran nih seperti apa sih tempatnya. Jadi suatu kali ketika saya sedang ambil cuti liburan ke daerah Jawa Timur, saya coba mendatangi tempat itu.
Saya lihat apa yang dilakukan di sana. Waduh, luar biasa. Manusia rela untuk menyembah, menyerahkan segala hal dalam hidupnya hanya untuk mendapatkan kekayaan itu. Padahal dia tidak tahu, ketika dia mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara demikian, itu ada resiko tumbang dikatakan. Ya. Tapi kadang-kala manusia berpikir pendek. Ketika Yesus diperhadapkan dengan godaan seperti ini, Yesus memberikan counter. Dia memberikan jawaban, maka berkata Yesus kepadanya, "Enyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ingatkan, yang patut disembah oleh manusia hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Hanya Dialah satu-satunya yang patut engkau sembah dalam hidupmu, bukan yang lain. Atas 3 pencobaan yang iblis lontarkan kepada Yesus, Yesus bisa menang atas pencobaan itu. Luar biasa. Iblis pikir dia bisa menjatuhkan Yesus kepada ketidaktaatan dengan cara dia menjatuhkan manusia pertama Adam dan Hawa kepada ketidaktaatan. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia menyerang pribadi Yesus, anak Allah, justru iblis mengalami kegagalan total atas siasat dia menggoda pribadi Yesus itu. Dan yang kita boleh belajar sama-sama, waktu Yesus menghadapi godaan si iblis, waktu dia berada di persimpangan jalan, mau taat kepada firman Allah atau dia melanggar firman Allah, Yesus menghadapi godaan itu dengan kebenaran firman Allah. Lalu pertanyaan bagi kita, ketika iblis itu menggoda manusia pertama Adam dan Hawa, Hawa menghadapi godaan iblis itu dengan pakai cara apa? Dia pakai juga dengan firman Allah, betul nggak? Ya, pakai firman Allah. Jangan kita bilang nggak pakai firman Allah, pakai firman Allah. Tapi persoalannya firman Allah seperti apa yang dia pakai itu? Coba saya akan tunjukkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita lihat sama-sama. Jangan-jangan cara seperti ini kita pakai juga ketika iblis menggoda kita. Iman kita ada di persimpangan jalan, kita pakai cara seperti ini dipakai oleh Hawa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 dulu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke 17. Kita lihat ya. Ada firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Allah. Jangan engkau makan buah pohon itu. Kalau engkau makan, kau pastilah akan mati. Terus iblis menggoda Hawa. Iblis katakan, semua pohon dalam taman ini enggak boleh engkau makan buahnya. Yang boleh cuma satu sebetulnya. Pohon yang dilarang itu. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu sebetulnya kau boleh makan. Tapi waktu iblis melontarkan godaan seperti itu, kita lihat si perempuan Hawa menjawabnya dengan apa? Ayat yang kedua dari Kejadian pasal 3. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Sepertinya mantap dia ngomongnya ya. Allah berfirman. Firmannya seperti apa yang diucapkan oleh Hawa? Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sama nggak firman Tuhan katakan? Mirip, tapi nggak sama.
Tuhan nggak ada ngomong model seperti itu. Tuhan cuma katakan jangan engkau makan buah itu. Pada saat engkau makan buah itu engkau pastilah akan mati. Tapi perempuan ini dia pikir mungkin kurang kayaknya firman Tuhan itu. Jangan kau makan buahnya ataupun raba, nanti engkau akan mati. Ditambahin tuh. Ditambahin. Apakah dengan ditambahin seperti itu membuat manusia semakin kuat menghadapi godaan? Enggak, justru semakin lemah. Coba Bapak Ibu kalau kita bayangkan ya. Kalau misalnya saya katakan jangan makan es krim. Berarti itu udah to the point, jangan makan es krim. Tapi kalau saya ubah, jangan engkau makan es krim atau rujak. Mulai goyah nggak pilihan kita? Mulai goyah, ada kata ataunya. Tuhan itu nggak pernah suruh milih ini atau ini, enggak. Tuhan katakan jangan makan, kalau engkau makan pasti engkau mati. Tapi si Hawa dia mulai memberikan pilihan, jangan makan ataupun raba. Pada saat itu engkau akan mati. Seolah-olah dia memakai firman Allah untuk melawan godaan iblis. Kristus dia tidak lakukan hal yang sama. Dia kutip firman Allah, berkata apa? Dia pakai itu untuk mematahkan godaan si jahat. Dan Yesus menang. Dan ini harusnya menjadi pedoman bagi kita. Setiap saat dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan persimpangan jalan itu. Apakah iman kita mau tetap taat kepada Tuhan atau kita menyimpang dari ketaatan itu? Terus menjadi pertanyaan bagi kita, pada saat kita digoda, ada nggak kemungkinan untuk kita jatuh dalam dosa? Ada. Ya. Jangankan kita, seorang yang sangat dikasih oleh Tuhan saja pun dia jatuh dalam dosa, yaitu pada diri Raja Daud. Daud itu digoda untuk jatuh dalam dosa pada saat dia sedang ada di soto istana kerajaannya. Semua tentaranya pergi berperang, tapi Daud lagi santai-santai di sana. Lalu dia melihat ada sebuah pemandangan seorang wanita yang sedang mati. Dia digoda, mau tetap taat kepada Tuhan atau dia tidak taat kepada Tuhan. Dia dipilih oleh Daud, dia tidak taat kepada Tuhan. Dia berzina dengan perempuan itu. Dan bukan hanya dia berzina, dosa yang kelihatannya cuma satu, perzinahan, tapi itu berimbas kepada kejahatan dosa yang lain. Jangan pernah kita katakan dosa itu tunggal. Satu kita lakukan selesai. Hanya satu kita berbuat dosa itu. Enggak. Itu akan merembet. Daud dia cuma bermula pada dosa perzinahan dengan Batseba. Tapi itu berlanjut. Hasil perzinahannya Batseba hamil. Lalu dilaporkan kepada Daud. Daud mulai gelisah, takut dia. Perbuatannya akan diketahui. Lalu dia susun strategi. Bagaimana supaya perbuatan dosa tetap terbungkus dengan rapi. Dia mau pakai peralat suami dari Batseba, Uria. Dan pada akhirnya ketika Uria mengeraskan hati, tidak mau melakukan apa yang Daud sediakan baginya. Lalu berlanjut dengan tindakan dosa yang lain. Dia susun siasat sehingga Uria ini mati. Istrinya bisa diambil. Daud jatuh dalam dosa. Ketika dia digoda, dia jatuh dalam dosa. Apakah ketika kita jatuh dalam dosa itu, kita selesai dalam hidup? Kita dibuang oleh Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Daud ketika dia diperingatkan, ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dia sadar dia sudah berdosa. Dia akui dosanya, dia minta pengampunan dari Tuhan.
Sehingga dia tuliskan di dalam Mazmur yang tadi kita sudah baca. Apa yang terjadi pada dirinya ketika dia mengakui dosa itu. Mazmur 32. Dia merasakan kelegaan yang luar biasa. Kalau dia simpan dosa ini, dia timbun terus dengan rapi dalam hidupnya, dia semakin menderita dan hidupnya semakin tertekan. Tapi ketika dia mengakui itu, minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan menguduskan dan mengampuni Daud. Di antara kita yang hari ini hadir sebagai umat Tuhan, apa yang sudah kita alami dalam hidup ini? Jangan-jangan ketika kita diperhadapkan, iman kita diperhadapkan pada persimpangan jalan, mungkin kita jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai membuat kita merasa saya sudah tidak lagi berguna dalam hidup. Saya sudah terbuang dari hidup ini. Enggak. Tuhan tetap mengasihi engkau. Hari ini di Minggu Prapaskah yang pertama, kita diingatkan Allah dengan kasih-Nya yang besar. Dia mau datang, dia harus mau menderita, dia bahkan mau mati bagi kita, mengampuni dosa kita. Tinggal apakah kita mau kembali kepada Dia, bertobat, mengakui dosa dan minta pengampun dari Tuhan, dan kita mau nyatakan, Tuhan ampuni aku dan aku mau hidup di dalam kekudusan itu, di dalam ketaatan itu. Jikalau engkau saat ini imanmu ada di persimpangan jalan, hadapi itu, godaan itu dengan kebenaran firman Tuhan, engkau akan menjadi pemenang di sana. Jadi biarlah setiap orang yang percaya Yesus, sebuah fakta yang tidak mungkin bisa kita sangkali. Dalam perjalanan hidup kita, kita akan diperhadapkan, iman kita akan diperhadapkan dalam persimpangan jalan. Mau tetap taat Tuhan, atau kita memberontak, menentang Tuhan, dan melanggar firman Tuhan. Marilah kita mau katakan tekad kita. Kita mau melawan setiap godaan dari si jahat itu dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pahami dengan benar. Amin. Kita mengambil waktu teduh sesaat.